keep no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes, halfway on a slow move. It's the same way you showed me. If you could fly. Mengetahui suatu komposisi dalam suatu produk itu adalah salah satu contoh pengetahuan konsumen. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki oleh konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Kemudian ada jenis pengetahuan. Para ahli psikologi kognitif membagi pengetahuan ke dalam pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedur. Pengetahuan deklaratif adalah fakta subjektif yang diketahui oleh seseorang. Artinya subjektif di sini adalah pengetahuan seseorang tersebut mungkin tidak selalu harus sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Misalnya, kacang kedelai adalah bahan baku untuk membuat tempe dan tahu. Pengetahuan prosedur adalah pengetahuan yang mengenai bagaimana fakta-fakta tersebut digunakan. Misalnya, pengetahuan bagaimana cara membuat kacang kedelai menjadi tempe atau tahu, ini merupakan pembagian pengetahuan secara umum. Pengetahuan produk adalah kumpulan informasi mengenai tentang produk, seperti merek, bahan, harga, dan terminologi produk. Peter dan Olson 2010 mengemukakan bahwa setiap konsumen memiliki pengetahuan tentang produk yang berbeda-beda, misalkan dari harga, kualitas, serta bentuk produk atau model produk yang digunakan. Kelas produk adalah tingkatan pengetahuan produk yang paling luas, yang meliputi beberapa bentuk, merek, atau model. Supermarket menempatkan produk di rak-rak berdasarkan kepada kelas produk, misalnya produk serealia, biskuit, minuman ringan, jus, coklat, dan permen. Departemen store mungkin membagi kelas produk yang dijualnya berdasarkan produk makanan, minuman, produk pakaian, produk sanitary alat tulis, produk peralatan dapur, furnitur, dan lain-lain. Peter dan Olson juga membagi 3 jenis pengetahuan produk, yaitu tentang karakteristik atau atribut produk, pengetahuan tentang manfaat produk, dan pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan produk bagi konsumen. Dua jenis manfaat. Konsumen akan merasakan dua jenis manfaat tersebut ketika sudah mengkonsumsi produk tersebut, yaitu satu ada manfaat fungsional atau fungsional consequence dan manfaat psikososial atau psikososial consequence. Manfaat fungsional adalah manfaat yang dirasakan konsumen secara fisiologis. Misalnya, minum teh sosro akan menghilangkan rasa haus, dan menggunakan telepon seluler memudahkan konsumen untuk berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Lalu ada manfaat psikososial, adalah aspek psikologis, perasaan, emosi, mood, dan aspek sosial, persepsi konsumen terhadap bagaimana pandangan orang lain terhadap dirinya. Misalnya, dia memilih sedan BMW seri 7 sebagai kendaraan sehari-hari karena orang-orang akan menilai bahwa kendaraan tersebut pasti sebuah simbol kesuksesan. Lalu ada manfaat positif dan manfaat negatif. Manfaat positif merupakan gambaran dari perilaku konsumen, seperti contohnya, pecandu alkohol akan mendapatkan manfaat negatif karena buruk bagi kesehatannya. Begitu pula sebaliknya, orang yang suka berolahraga akan mendapatkan manfaat positif, yaitu dengan kebugaran jasmani. Lalu ada segmentasi manfaat. Segmentasi manfaat perilaku konsumen adalah pengelompokan konsumen berdasarkan manfaat yang mereka cari. Manfaat suatu produk dapat dijadikan dasar untuk melakukan segmentasi pasar, disebut sebagai benefit segmentation.
Konsumen dapat dibagi ke dalam kelompok berdasarkan manfaat produk yang diinginkannya. Pengetahuan pembelian atau satu arti jenis pengetahuan pembelian, yaitu pengetahuan produk meliputi berbagai informasi yang diproses oleh konsumen untuk memperoleh suatu produk. Ketika konsumen ingin memutuskan atau membeli suatu produk, maka dia akan memilih tempat di mana ia akan memilih produk tersebut. Nah, konsumen di situ akan memahami, dia tahu di mana letak produk tersebut di suatu toko tersebut. Toko tersebut lokasinya ada di mana, dan juga mengetahui barang itu terletak di mana. Pengetahuan pemakaian produk adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan produk secara efektif dan aman. Adapun aspek penggunaan pemakaian produk di antaranya kita harus memilih produk yang dibutuhkan untuk jangka panjang, dan kita memilih produk yang akan kita gunakan dalam waktu jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu kita memilih merek atau keinginan kita yang udah lama kita inginkan. Selanjutnya pemakaian produk untuk kebutuhan kita seperti LCD, kita lebih memilih dengan ukuran atau kapasitas kebutuhan yang kita inginkan atau merek yang kita sukai. Jadi sebagai pemakaian produk kita lebih memilih merek atau jenis barang yang lebih awet atau kita pakai dalam jangka waktu yang lama. Jadi, dari semua penjelasan tersebut, bahwa semua informasi yang dimiliki oleh konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang dimiliki yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Mengapa kita harus memahami konsumen penting bagi pemasaran? Karena apa yang dibeli, berapa banyak yang dibeli, di mana membeli, dan kapan membeli akan bergantung kepada pengetahuan konsumen mengenai hal-hal tersebut. Pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan tersebut.